Bupati, Pak Ketua DPRD atau Wakili, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Sekda, teman-teman Ketua PJ. Jadi kenalkan, nama saya Bagus Ramadan dan saya menyampaikan mohon maaf Pak Bupati. Kemarin sempat saya demo. Kenapa saya bersurat demo? Karena saya sejak 2023 dan 2024 terakhir 2025 saya bersurat ke Dinkes, ke Dinsos, ke Bupati untuk audiensi ini tidak pernah ada jawaban. Bersurat permohonan audiensi iya. Jadi ada di kita ini tidak ada jawaban dan respon. Padahal Rekan Indonesia di Tulungagung ini berdiri sejak tahun 2014. Memang kita langsung mendampingi masyarakat kayak BPJS. Ketika Kabupaten Tulungagung ini belum 2C, apalagi pada hari ini urutan ke-3 BPJS dan kondisinya sakit. Kalau di luar kota kan Biankes masih ada jam kesegar kan tidak bisa mengcover Pak. Itu. Yang terakhir setelah dinas kesehatan Pak Bupati terkait perizinan yang itu BPG LSM, karena saya tidak ingin di Kabupaten Tulungagung ini terkait perizinan. Yang pertama yang saya perintahkan itu terkait perizinan. Kira-kira yang dimaksud perizinan seperti apa yang dipublik oleh masyarakat itu menurut teman-teman LSM kurang baik dan kurang terbuka, sehingga kami bisa memberikan pengawasan, memberikan warning pada saat kami agar situasi kondisi di lapangan itu kami tahu, sehingga di forum yang berikut ini langsung nanti kami sampaikan pada panjenengan dan nanti juga dijelaskan di berita terkait. Terima kasih Pak Bupati. Jadi terkait PVP SLM, jadi kan itu teknisnya teknis. Setelah itu sifat amdalnya, SLO-nya lah. Jadi itu yang sering terjadi dimainkan oleh teman-teman media maupun LSM untuk memeras layanan kesehatan. Nah, ini kita di sini kita diskusi. Jadi saya tidak mau Pak. Jadi teman-teman ini sudah kerja maksimal karena ada kesalahan teknis perizinan, akhirnya blunder dengan teman-teman media. Seperti itulah kita. Jadi kita hadir di Tulungagung ini bukan mengkritisi, tapi kita berdampingan untuk Tulungagung lebih baik. Saya percaya ya, dengan ini yang terbaik daripada sebelum-sebelumnya. Itu Pak Bupati. Yang terhormat Bapak Bupati, LSM, Bapak Ibu dan Ibu Bapak dan Ibu Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan bahwa ada beberapa kasus itu sudah meninggal tapi belum dilaporkan. Otomatis BPJS itu tetap berjalan. Kalau boleh tahu atas penontonnya itu titik-titiknya di mana? Di wilayah kemarin yang kita survei di Kecamatan Sendang. Di Kecamatan Sendang, setelah itu di Munut. Jadi orang tuanya ini menerima bantuan. Nah setelah itu sudah meninggal, saya cek KTP-nya. Ternyata BPJS-nya masih aktif. Ketika saya tanya, kenapa tidak diurus akta kematian? Kalau nanti saya urus akta kematian, bantuan saya hilang aja. Kecamatan Sendang di sini di mana? Desanya kemarin Munut yang kita temukan. Nah oleh sebab itu kalau kita Pak Bupati mengizin, jadi ini tadi pagi kan kita mendengar masyarakat ini harus aktif terkait pendidikan. Ini program yang luar biasa. Harapan saya teman-teman di penduduk tabel ini sinkron data dengan Dinkes, mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 1 bulan sekali, dan kedepannya karena kalau yang bersangkutan ini meninggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, mereka bisa otomatis langsung dinonaktifkan. Tetapi kalau meninggalnya di rumah, kan harus lapor. Mayoritas masyarakat bawah, apalagi di daerah pinggiran di Kabupaten Tulungagung, mereka nggak lapor, takut bantuannya hilang. Itulah Pak. Ya, terima kasih. Kepala dinasnya Pak
bagus dan salah. Kita menemukan kurang lebih ribuan tenaga kerja tidak terdaftar BPJS Kesehatan. Nah, terus juga baru-baru ini kita menemukan masyarakat yang sudah meninggal sampai per hari ini masih tercover BPJS Kesehatan. Nah, mungkin cara masukan Pak Bupati, jadi terkait yang meninggal itu untuk adanya sinkronisasi data antara dinkes dan kependudukan. Terkadang masyarakat yang di tingkat desa karena di orang tuanya punya bantuan akhirnya tidak segera mengurus akte kematian, dan disitulah sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan masyarakat tersebut ini masih dibayar oleh pemerintah. Di sini yang akhirnya anggaran ini terserap yang tidak jelas terkait perusahaan. Memang cakupan perusahaan itu terkait BPJS tenaga kerja baik, dia akan mendaftarkan semuanya, tapi terkait BPJS kesehatan mereka enggan untuk mendaftarkan. Salah satu perusahaan rokok yang kita temukan kemarin dari 1.800 pekerja yang warga Tulungagung itu ada 1.200, itu hanya didaftarkan 300 pekerja, lainnya tidak didaftarkan. Andai perusahaan ini tertib untuk mendaftarkan, pasti cakupan BPJS Kesehatan di Tulungagung untuk penerima upah ini pasti meningkat. Mungkin itu Pak Bupati. Langsung saja mengucapkan untuk menanggapi ada dua pertanyaan dari Indonesia, bagaimana pelaksanaan untuk masyarakat miskin dan juga data. Yang pertama, untuk masyarakat miskin yang tidak ditanggung BPJS, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah mengadakan alokasi dana untuk masyarakat miskin yang di tahun 2024 melalui APBD jumlah 7M dan penyerapannya mencapai 6,9 atau 99%. Sedangkan dari anggaran BLT 8M dengan penyerapan 7,99M dan itu meliputi hampir 60 pasien seperti itu. Di tahun 2020 kita juga mengadakan dari APBD 7M. Kemudian untuk yang lainnya, pasien-pasien yang tidak ditanggung oleh Maskin, kita ada Biases Maskin. Tadi sudah disampaikan juga di tahun 2024 Biases Maskin yang diterima oleh yang dilaksanakan oleh pasien Indonesia mencapai 4,5M. Ya, jadi angka itu sudah semakin tinggi dan pasien Indonesia mendapatkan dari keputusan gubernur untuk melayani Biases Maskin, itu tidak diterima oleh semua rumah sakit di provinsi Jawa Timur. Mengenai cuci darah, Pak ya, jadi memang benar kami mencatat antrian cuci darah kita mencapai 70 pasien untuk antrian. Karena itu kita selalu atas setuju Bapak Bupati juga dengan kongres yang dilakukan oleh Bapak Bupati pada rumah sakit. Kami sekarang sedang melakukan uji visibilitas tadi untuk penambahan cuci darah, dan alhamdulillah kedepannya